Kalaupun kecil, yang penting kita kumpul udah 1:30. Udah mulai nih ya. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Feni Rupa Hasana. Teman saya ada Kariska Hairani Tarigan, ada Kak Divya Laksmi, ada Kak Sri Handayani, dan ada Kak Noberta Tidarhati Halawa, ada Kak Almuna Zinendung. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan arti penting pengamatan lingkungan atau environmental scanning bagi perusahaan. Jawabannya akan dibacakan oleh Kak Divya Laksmi. Buat Kak Divya Laksmi, silakan. Oke, jawabannya yaitu yang pertama, memahami perubahan kekuatan lingkungan sehingga mereka mampu menempatkan diri dalam persaingan yang mendatang. 2. Menghindari keterkejutan, identifikasi peluang dan ancaman, mencapai keunggulan kompetitif, dan mengembangkan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran para manajer tentang kemampuan potensial yang berpengaruh penting pada lingkungan industrinya, dan mengidentifikasi ada tidaknya peluang dan ancaman sekitar lingkungannya. Dan terakhir, untuk menghindari keterkejutan, strategi, dan menjamin kesehatan jangka panjang. Saya kembali kepada moderator. Pertanyaan kedua, jelaskan faktor-faktor eksternal, jauh, atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Jawaban nomor 2 akan dijawab oleh Almuna Tinendung. Buat Kak Almuna, silakan. Kak Fi, tolong juga turunkan ke bawah, Kak. Bentar ya. Garis ke bawahan Bentar, aja, Kak, jaringannya bacanya tinggal dari sekolah. Bawahan kayak mana lagi? itu ya yang nomor 2 ya, pertimbangan ya. Iya, Kak. Iya, ini kan nomor 2. Iya, Kak. Bentar, Kak, jaringannya Buat dibaca ya. ya. Oke. Aku aja dulu yang baca luan ya. Iya, Kak, iya. Ya, boleh. Jawaban nomor 2 itu soalnya jelaskan faktor-faktor eksternal jauh atau faktor eksternal ekonomi yang memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Jawabannya 1. Pertimbangan ekonomi, yaitu pertimbangan yang perlu dianalisa dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan adalah berbagai faktor di bidang ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. 1. Perkembangan global di bidang ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. 3. Kehadiran korporasi multinasional. 4. Kejutan di bidang energi dan pendanaan. Oke. Next, pertanyaan ketiga. Jelaskan faktor-faktor strategi di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya. Masih nomor 2. Masih nomor 2 panjang. Sri, baca nomor 2, Sri. Nggak mau disingkat. Tinggal mau singkat-singkat aja.
Iya, sedikit aja ini. Tri, nomor 2 yang D. Yang D, faktor politik. Faktor-faktor politik yang berpengaruh pada pengelolaan suatu bisnis antara lain berarti adalah para pengambil keputusan strategik perlu memahami peraturan, kekuatan, dan pengaruh yang terjadi dalam suatu masyarakat bangsa di lingkungan mana ia bergerak, termasuk peraturan, kekuasaan, dan kekuatan yang terjadi di kalangan para politis dan para negarawan. Sampai situ aja. Yang C, faktor-faktor sosial. Dalam berbagai interaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan aneka ragam kelompok masyarakat yang dilayaninya, dampak dari faktor-faktor sosial sangat penting untuk disadari oleh para pengambil keputusan strategik. Yang D, faktor teknologi. Pengambilan keputusan strategik mutlak perlu memahami perkembangan teknologi yang sudah atau yang sedang dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui dan menetapkan teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan proses bisnis yang akan dilakukan. Yang E, industri sebagai faktor lingkungan eksternal yang turut berpengaruh. Manajemen strategik dalam suatu organisasi mutlak untuk mengenali dalam bidang mana perusahaan bergerak dan faktor lingkungan eksternal mana yang turut berpengaruh terhadap jalannya roda perusahaan yang bersangkutan. Saya kembali pada Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor strategi di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan. Jelaskan dengan contoh. Berta. Akan dijawab oleh saya, Kak Berta. Silakan, Kak Berta. Mana soalnya? Enggak ada soal lagi. Tinggal jawab aja. Jawab Kak Berta. Nomor 3. Nomor 3 bagian A. Ancaman dari pendatang baru. Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan yang telah ada karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan, di mana kapasitas tambahan ini akan menekan agar biaya bagi pembeli rendah yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Seringkali pendatang baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar. Bagian B. Ancaman produk pengganti. Apabila harga yang ditawarkan produk pengganti tersebut akan lebih murah atau rendah dan mutu serta kemampuan kinerja produk pengganti tersebut sama atau melebihi dari produk sebelumnya. Kak, sambung, Kak. Tadi via tuh bisa tuh. Kak Almuna belum ngomong tadi. Bagian C ya, Kak? Ya. Ya, C. Ya. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok atau bargaining power of supplier. Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan jika berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Misalnya, produsen pakaian yang memilih untuk membuka toko pakaian sendiri sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian yang lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dari produsen tersebut. Bagian D, kekuatan tawar-menawar dari pembeli atau bargaining power of buyers, di mana pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan industri dapat memperoleh pembelian atau laba serendah mungkin. Pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta harga yang murah, di mana hal ini mendorong persaingan antar perusahaan dalam suatu industri. Bagian E, perusahaan kompetitif di antara anggota industri atau kompetitif
sprints, di mana perusahaan bersaing secara aktif satu dengan lainnya untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi. Pencapaian hal-hal tersebut menuntut keberhasilan yang relatif terdapat para pesaing. Dengan demikian, pesaing yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan tersebut disimulasi pada saat satu atau lebih perusahaan merasakan tekanan persaingan atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Karena perusahaan-perusahaan dalam industri bergantung satu sama lain, tindakan satu perusahaan seringkali mengundang reaksi dari pesaingnya. Oke, sekian diskusi tugas pada hari ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan nih guys. Bye-bye. Terima kasih.